Budidaya Online, Bab ke-29. Xiao Hua, sudah waktunya bagiku untuk keluar untuk makan malam. Saya akan kembali nanti, Yuan berkata kepadanya beberapa saat setelah meninggalkan toko penggarap. Kemana kamu akan pergi selama kehadiranku? Dia kemudian bertanya padanya. Xiao Hua menunjuk kalung di lehernya. Dan dia berkata, kamu bisa memanggil Xiao Hua menggunakan kalung itu kapanpun kamu kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Xiao Hua mulai bersinar, sebelum diserap ke dalam kalung itu. Kalung yang sangat dalam, Yuan bergumam pada dirinya sendiri sebelum lock off. Setelah keluar dari permainan, Yuan dengan sabar menunggu Yurou membawakan makan malam untuknya, dan dia merasa waktu telah berhenti. Berbeda dengan dunia penuh warna dalam game, dunia nyata gelap gulita, hampir seperti dia hidup dalam kehampaan. Dan tubuhnya terasa tidak ada. Kalau saja aku bisa hidup di dalam budidaya online selamanya, Yuan menghela nafas dalam hati. Setelah membiasakan dirinya dengan dunia di dalam game, persepsinya tentang dunia nyata menjadi lebih buruk, dan rasanya lebih sepi dari biasanya. Di dalam permainan, apakah itu pejalan kaki atau hanya suara-suara yang dibuat oleh alam, itu selalu hidup. Namun, setiap kali dia kembali ke kamarnya sendiri, satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah suara detak jantungnya sendiri dan sangat jarang suara halus dari luar kamarnya. Sebuah dunia yang belum pernah dia injak selama bertahun-tahun. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dia akhirnya bisa mendengar langkah kaki mendekati tempat tidurnya. Namun, dia bisa segera mengetahui bahwa itu bukan Yurou. Karena langkah kaki ini terlalu berat untuk menjadi milik Yurou. Jadi itu adalah orang lain di kamarnya. Siapa di sana? Yuan bertanya dengan suara serak. Tuan muda. Nona muda saat ini sedang sibuk dengan para tuan. Jadi saya akan menjagamu hari ini. Sebuah suara milik seorang wanita parubaya menjawab. Petik 2. Untuk makan malam hari ini, kita makan sup daging sapi dengan... Tidak apa-apa. Yuan tiba-tiba menyela. Aku tidak lapar hari ini. Bahkan jika kamu mengatakan itu aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Orang itu menghela nafas dengan nada bermasalah. Aku tidak akan mengulangi diriku sendiri. Keheningan memenuhi ruangan. Dan sesaat kemudian, wanita parubaya itu berbicara. Saya mengerti. Harap istirahat dengan baik, Tuan muda. Petik 2. Pintu ditutup beberapa detik kemudian. Dan Yuan hampir tidak bisa mendengar orang yang baru saja pergi dengan dingin mendengus jijik. Dengan tubuh tak berguna itu, sungguh keajaiban dia belum diusir dari rumah ini. Petik 2. Aku masih bisa mendengarmu. Tahu. Yuan tersenyum pahit. Karena satu-satunya bagian tubuhnya yang berfungsi adalah mulut dan telinganya. Dia harus mengandalkan pendengarannya lebih dari orang normal. Memungkinkan dia untuk mendengar hal-hal yang biasanya tidak dapat dilakukan orang. Mungkin suaraku, bahkan kemampuanku untuk mendengar mungkin akan meninggalkanku di masa depan, sama seperti bagian tubuhku yang lain. Beberapa saat kemudian, Yuan kembali ke budidaya online. Namun, dia tidak segera memanggil Xiao Hua, karena dia telah menghabiskan beberapa menit diam-diam menatap dunia yang penuh warna ini. Apa yang saya lakukan? Saya tidak punya waktu untuk depresi. Setiap detik yang saya habiskan untuk bermalas-malasan adalah satu detik yang hilang di dunia yang indah ini. Aku mungkin tidak berguna dan lumpuh di dunia nyata, tapi aku tidak seperti itu di dunia ini. Setelah tenang, Yuan memanggil Xiao Hua menggunakan kalung itu. Kamu sudah kembali, saudara Yuan. Dia menatapnya dengan tatapan merenung. Terlepas dari upaya Yuan untuk menyembunyikan emosinya, Xiao Hua dapat melihat kesedihan di matanya dalam sekali pandang. Apakah kamu baik-baik saja, saudara Yuan? Sepertinya kamu agak sedih, dia bertanya padanya. Jangan khawatir tentang itu, bukan apa-apa yang tidak bisa aku tangani. Dan itu akan segera hilang setelah aku membunuh beberapa monster. Dia berkata. Meskipun dia khawatir, Xiao Hua tidak ingin memaksanya. Jika saudara Yuan membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, Xiao Hua akan selalu berada di sisimu. Terima kasih, Xiao Hua. Saya akan mengingatnya. Yuan tersenyum. Xiao Hua mengangguk. Dan dia berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan latihan saudara Yuan.
Meskipun Anda tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari Monster Core di level Spirit Apprentice, Anda masih dapat meningkatkan teknik pedang Anda. Dan setelah kamu lebih berpengalaman dalam pertempuran, kita bisa mulai mencari monster di alam Spirit Warrior. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo mulai latihan. Yuan dan Xiao Hua mulai berjalan keluar kota. Beberapa waktu kemudian, begitu mereka beberapa mil jauhnya dari kota, Xiao Hua berbicara dengan suara rendah. Saudara Yuan, kita sedang diikuti. Mungkinkah Du Brothers dari rumah lelang? Xuan Wuhan memang memperingatkanku bahwa mereka berdua mungkin merencanakan sesuatu sebelum kita berpisah. Xiao Hua mengangguk dan berkata, ya, tapi aku bisa merasakan orang lain bersama mereka. Dia adalah seorang kultivator di puncak alam Master Roh. Tuan Roh, itu satu alam di atasku. Yuan menunjukkan ekspresi khawatir, benar-benar melupakan Raja Roh yang berjalan di sampingnya. Jangan khawatir, Saudara Yuan. Jika mereka mencoba melakukan sesuatu yang lucu, Xiao Hua akan menjaga mereka. Mari kita terus bertingkah seolah kita tidak menyadari kehadiran mereka. Yuan mengangguk, dan mereka berdua menggali lebih dalam ke hutan belantara. Setelah berjalan beberapa mil lagi, sebuah suara yang terdengar familiar bergema. Berhenti di sana, bajingan kecil. Yuan dan Xiao Hua berhenti berjalan dan berbalik. Dan berdiri beberapa meter di belakang mereka adalah Du Brothers dan seorang pria parubaya tinggi dengan tubuh besar. Mengikuti saya sampai ke sini. Apa yang Anda inginkan dari saya? Aku ragu itu sesuatu yang baik, meskipun Yuan bertanya kepada mereka dengan kerutan di wajahnya. Karena kamu berani merusak wajahku di rumah lelang di depan begitu banyak orang dan bahkan langsung di depan kehadiran Lady Xuan, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Duhai berbicara dengan keras. Wajahnya dipenuhi amarah. Bersambung.